Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul, berjumpa di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini, pertemuan kita ini sebagai satu amal ibadah, sebagai satu amal solih yang bisa menambah berat timbangan pahala kita di hari kiamat nanti. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita terhadap kitab Syama'ilin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang biasa disebut juga dengan Asy-Syama'il. Asy-Syama'il karya Al-Imam At-Tirmizi. Dan seperti biasa, kita akan membacakan dan membahas hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam At-Tirmizi terkait satu tema dalam kitab ini. Kemudian kita akan sampaikan atau kita tambahkan beberapa penjelasan dari Asy-Syaikh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah ta'ala dalam kitab Syarah Syama'ilin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini kita akan membahas atau masuk ke dalam bab tentang uban Rasulullah. Kita akan masuk ke dalam pembahasan terkait uban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasulullah memiliki uban? Apakah Rasulullah punya uban? Kalau misalkan punya uban, seperti apa? Seperti apa kadar uban beliau? Nah, sebelum kita masuk ke hadis-hadis yang dimaksud, perlu diketahui bersama bahwa Asy-Syaikh Abdul Razzaq, beliau menyebutkan di sini asyaibu huwa at-tahawul launi sya'ri min launihi al-asli ilal bayadi. Jadi uban dalam bahasa Arab itu kan syaibun. Dalam bahasa Arab uban itu syaibun atau asyaibu. Nah, kata beliau yang dimaksud dengan asyaibu atau uban adalah berubahnya warna rambut dari warna asli ke warna putih. Ke warna putih. Mungkin putih di sini enggak mutlak putih, karena ada sebagian orang ubannya warna abu-abu. Ada sebagian orang ubannya itu warna abu-abu. Dan biasanya uban itu muncul karena faktor umur. Umur bertambah, ya, menjadi tua, muncul uban-uban di rambut kepala atau di jenggot atau di sekitar situ. Jadi biasanya seperti itu. Yang namanya uban itu muncul biasanya karena faktor umur, karena faktor menua. Tetapi perlu diketahui bersama bahwa beliau Asy-Syaikh Abdul Razzaq, beliau menyebutkan asyaibu nadhirun li sahibih wa mu'dzinun bidunuwil ajali. Jadi bagi seorang muslim atau muslimah sekalipun, yang namanya uban itu menjadi peringatan. Kalau memang uban itu muncul karena faktor umur pada seseorang, maka uban itu bagi seorang muslim atau muslimah, uban itu adalah peringatan bagi orang yang punya uban. Peringatan bagi orang yang punya uban sekaligus tanda bagi dirinya tentang mendekatnya ajalnya, tentang mendekatnya batas umurnya. Jadi ini makna uban bagi seorang muslim dan muslimah. Ketika seseorang menua, ketika seorang beruban karena faktor umur, muncul uban satu persatu di kepala, di rambut kepala atau di jenggot. Ya. Ini menjadi peringatan dan tanda bagi dirinya, sebentar lagi batas akhir hidupmu. Sebentar lagi akhir hidupmu. Jadi berbeda dengan orang-orang di luar, berbeda dengan orang-orang non-muslim, mereka menganggap uban itu sesuatu yang sifatnya alami, sesuatu yang sifatnya natural. Betul,
kalau dilihat dari sisi itu. Tetapi ingat, bagi seorang muslim, itu adalah tanda, itu adalah peringatan sebentar lagi. Sebentar lagi. Ya. Karena secara umum begitu. Seseorang ketika menua, ketika bertambah umur, muncul uban, lalu kemudian masuk umur 60, antara 60 sampai 70, biasanya disitulah seseorang dicabut nyawanya. Karena Rasulullah pernah menyatakan, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Kalau ada yang dikasih lebih dari 70, maka itu adalah pemberian anugerah dari Allah untuknya. Dan memang kita dapati dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang sekitar kita, orang-orang yang kita kenal, itu meninggal dunia antara umur 60 sampai umur 70. 61, 62, 63, 64, 65, dan seterusnya. Ada yang lebih dari 70, itu keistimewaan yang Allah berikan untuk dirinya. Maka tentu saja bagi kita, uban itu bukan semata-mata tanda, bukan semata-mata proses yang sifatnya natural. Itu menjadi peringatan sebentar lagi. Sebentar lagi. Meskipun tentu saja ajal tidak ada yang tahu. Bisa jadi masih muda, masih mengkilap rambutnya, masih hitam rambutnya, tiba-tiba meninggal dunia. Tiba-tiba meninggal dunia karena kecelakaan. Masih muda umurnya, masih segar, masih sehat, masih fit, tiba-tiba meninggal dunia karena sakit, karena kecelakaan, karena berbagai macam faktor yang Allah takdirkan untuk dirinya. Tapi secara keumuman, uban itu adalah peringatan, tanda bagi orang yang punya uban. Sebentar lagi engkau pulang, sebentar lagi engkau pulang kembali kepada Allah. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah. Nah, terkait dengan Rasulullah, apakah Rasulullah memiliki uban? Itu pertanyaan yang berusaha kita jawab malam hari ini. Maka disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di sini, wallazi dallat alaihi al-ahaditsus shahihah anna syaiba allazi wujida fi sya'ri Rasulillah syai'un yasirun jiddan. Yang ditunjukkan oleh hadis-hadis sahih. Yang ditunjukkan oleh hadis-hadis sahih. Jadi dari hadis-hadis yang sampai kepada kita dan hadis itu adalah hadis yang sahih. Maka uban yang ditemukan pada rambut di kepala Rasulullah itu adalah sesuatu yang jumlahnya sedikit, betul-betul sedikit. Dan ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh Anas bin Malik, sebagaimana disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lam yahtadib Rasulullah. Jadi Anas bin Malik, salah satu pelayan Rasulullah, pernah ditanya, apakah Rasulullah pernah menyemir uban beliau? Apakah Rasulullah pernah menyemir rambut beliau? Maka kata Anas bin Malik, Rasulullah itu nggak pernah menyemir rambut beliau. Kenapa? Inna makanal bayadu fi anfaqatihi wa fi sudghaini wa fi ra'si nubadun. Nah lihat, kata Anas bin Malik, uban di kepala Rasulullah itu hanya ada pada bagian anfaqah. Anfaqah itu ini nih, yang jenggot yang tumbuh di bawah bibir ini, bibir bawah, dan antara dagu dan bibir bawah. Ini bagian anfaqah. Nah, uban Rasulullah itu ditemukan di mana? Pertama di sini. Di sini nih. Ya. Antara dagu dan bibir bawah. Lalu yang kedua, fi sudghain. Sudghain itu ini nih. Yang tumbuh, rambut yang tumbuh antara mata dan telinga. Ini nih. Di dua bagian ini. Jadi pertama di sini, yang kedua di sini. Lalu yang ketiga kata Anas, ada sedikit uban beliau yang tumbuh di rambut kepala. Nanti kita akan lihat ya hadis yang menunjukkan letaknya di mana. Jadi satu sini, dua, kemudian di sini, tiga. Sisanya di rambut kepala. Sisanya di rambut kepala. Nah, jadi jawabannya Rasulullah punya uban. Rasulullah memiliki uban, tetapi sangat sedikit. Sangat sedikit. Ya. Sangat sedikit. Baik, hadirin jamaah semoga dirahmati Allah. Sekarang kita akan masuk ke hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi.
Kita akan lihat seperti apa hadis-hadis tersebut dan apa saja informasi yang dimuat dalam hadis-hadis itu. Yang pertama adalah hadis yang datang dari tabi'in atau disampaikan oleh tabi'in yang bernama Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, jangan sampai lupa, beliau ini salah satu murid Anas bin Malik yang kuat hafalannya. Beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Anas bin Malik. Beliau banyak mengambil hadis-hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Qatadah, an Qatadah rahimahullah, dari Qatadah, qala, beliau mengatakan, qultu li Anas, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hal khadaba Rasulullah, apakah Rasulullah pernah menyemir? Apakah Rasulullah pernah menyemir rambut beliau? Qala, kata Anas bin Malik, lam yablugh dzalik. Rasulullah itu enggak pernah, belum sampai beliau menyemir rambut beliau. Kenapa? Innama kana syaiban fi sudghaihi. Walakin Abu Bakrin khadaba bil hinna wal katam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, uban Rasulullah itu ada di bagian sudghai, sebelah sini ya. Beliau menyebutkan salah satu bagian sebelah sini. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq, beliau menyemir rambut beliau, menyemir uban beliau dengan henna dan katam. Dengan henna dan katam. Hadis ini selain diriwayatkan oleh Imam Tirmizi juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini kita kembali mendapatkan informasi bahwa Rasulullah tidak pernah menyemir uban beliau. Kenapa? Karena saking sedikitnya. Maka beliau tidak menyemir uban beliau. Tapi Abu Bakar yang banyak ubannya, beliau menyemir uban beliau. Bahkan dikatakan Abu Bakar itu ketika sudah banyak uban, beliau selalu menyemir uban beliau. Dan Abu Bakar menyemir uban tersebut dengan henna dan katam. Nah, perlu diperhatikan, di sini kita dapati dua istilah. Pertama henna, yang kedua katam. Henna dan katam ini dua nama tumbuhan yang mengeluarkan warna. Dan warna-warna yang dihasilkan itu biasa dipakai untuk menyemir uban, menyemir rambut, dan jenggot. Tetapi perlu dicatat juga, kalau henna, ini henna asli ya. Jadi tumbuhan henna itu mengeluarkan warna berwarna merah. Henna itu mengeluarkan warna merah. Sedangkan katam itu mengeluarkan warna hitam. Jadi henna merah, katam hitam. Nah, Abu Bakar biasanya mencampur dua warna itu. Merah dari henna, hitam dari katam dicampur. Kemudian dioleskan ke uban beliau. Kalau dua warna itu dicampur, maka warna yang dihasilkan adalah warna merah marun. Warna merah marun. Jadi enggak hitam, enggak merah, tapi dicampur. Setelah dicampur, kemudian dioleskan di uban beliau. Dan memang Abu Bakar itu uban beliau banyak. Sampai-sampai ketika Abu Bakar menemani Rasulullah hijrah ke Madinah, waktu mereka datang ke Madinah, tepatnya di daerah Kuba, sebagian sahabat Ansor yang belum pernah melihat Rasulullah, mereka mengira Abu Bakarlah Rasulullah. Kenapa? Karena banyak sekali ubannya. Kan normal, manusia, orang-orang, atau mungkin bahkan kita akan menyangka tokoh itu yang paling banyak ubannya. Ada dua orang nih, salah satunya diantaranya pemimpin atau tokoh masyarakat. Kita akan menyangka ini yang paling banyak uban nih, ustadznya. Ini yang paling banyak uban nih, pemimpinnya, tokohnya, kepalanya. Jadi sebagian sahabat Ansor mengira Abu Bakar sebagai Rasulullah karena banyak ubannya. Ternyata mereka keliru. Rasulullah itu yang satu lagi, yang rambutnya masih hitam. Yang nyaris nggak ada ubannya. Nanti kita akan lewati berapa jumlah uban Rasulullah. Jadi Abu Bakar, beliau biasa menyemir uban-uban beliau. Dan uban Abu Bakar disemir tadi dengan warna perpaduan antara warna merah dan hitam. Rasulullah sendiri, beliau mewanti-wanti para sahabat beliau, melarang bahkan sahabat beliau
untuk menyemir uban dengan warna hitam. Dan ada larangannya dari Rasulullah. Ya, semir uban, ubahlah uban dengan warna apapun kecuali warna hitam atau jauhi warna hitam. Jadi mau merah silakan, oranye, coklat, mangga, hindari warna hitam. Kemudian yang mesti kita perlu perhatikan juga, ketika Rasulullah mendorong para sahabat mengubah warna uban mereka dengan warna apapun kecuali warna hitam, di situ kita dapati sebab kenapa Rasulullah menyuruh mereka mengubah warna uban. Apa itu? Adanya uban. Jadi karena kita dapati ada sebagian teman, sebagian rekan kita, mereka berpendapat hadis ini atau anjuran dari Rasulullah itu umum sifatnya. Artinya ada uban atau enggak masalah diubah warnanya. Maka ada yang pakai warna apa? Oranye ya. Padahal masih muda, umur 25 tahun, rambut hitam. Di oranye nih, dibikin oranye ya, dibikin apa? Warna biru ya. Wah, sunnah Rasulullah, sunnah Rasulullah. Enggak gitu konsepnya, enggak begitu cara mainnya. Ada uban baru disemir. Ada uban baru diubah warnanya. Kalau masih hitam, ya masih muda bahkan 20-25 tahun, diubah warnanya hijau misalnya. Itu enggak ada alasan, tidak ada ilahnya. Rasulullah mendorong para sahabat menyemir rambut mereka dengan warna apapun kecuali warna hitam karena ada uban. Karena ada uban, maka ada anjuran itu. Hadirin jamaah semoga dirahmati Allah. Nah, ini yang pertama ya. Ini hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam At-Tirmizi. Kita masuk ke hadis yang kedua. Hadis yang kedua masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala rahimahullah, berkata Al-Imam At-Tirmizi an Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, Anas bin Malik mengatakan, ma'adatu fi ra'si Rasulillah walihiyatihi illa arba'a asyrata sya'ratan baydo. Kata Anas bin Malik, tidaklah kuhitung di kepala Rasulullah dan di jenggot beliau, dari uban beliau, kecuali ada 14 helai uban beliau. Jadi bayangkan, di rambut kepala, kemudian di jenggot Rasulullah, dihitung tuh oleh Anas bin Malik, berapa jumlah uban beliau? Ternyata jumlahnya 14 helai. 14 helai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Dan dalam hadis ini kita dapati angka persisnya 14 helai. Karena dulu pas kita awal kali membahas kitab ini, kita dapati keterangan dari Anas bin Malik, ketika Rasulullah meninggal dunia, tidaklah didapati uban di kepala beliau lebih dari 20 helai. Ya kan, masih ingat ya? Dulu hadis yang pertama di kitab ini, Anas bercerita seperti itu. Rasulullah meninggal dunia di umur 63 tahun atau 60-an tahun. Dan ketika Rasul meninggal, tidaklah didapati di rambut kepala beliau atau di kepala beliau uban lebih dari 20 helai. Itu umum. Nah, hadis ini penjelasnya. Jadi tidak lebih dari 20 helai, maksudnya berapa? 14 helai. 14 helai. Nah, kemudian yang penting sekali untuk jadi bahan perhatian kita adalah, coba bayangkan, Anas bin Malik, seorang remaja, membantu Rasulullah, melayani Rasulullah 10 tahun di kota Madinah. Beliau sampai sempat menghitung uban Rasulullah. Dan kita bisa bayangkan, seorang remaja, ini idolanya di hadapan matanya, di dekatnya, dihitung itu ubannya. Ya, kalau mau kita sederhanakan dengan bahasa kita sehari-hari zaman sekarang, gabutnya Anas itu ngitungin uban Rasulullah. Tapi lihat, bermanfaat untuk kita, mengandung faidah untuk kita semua. Jadi ini sesuatu yang berfaidah. Kita jadi tahu, oh, uban Rasulullah itu 14 helai. Dan 14 helai itu menyebar di sini, kemudian di sini, kemudian sisanya mana? Di rambut kepala. 14 helai dibagi 4, kebayang rambut Rasul seperti apa? Hitam. Ketika beliau meninggal dunia, hitam rambut beliau. Karena 14 helai dibagi 4. Kebayang kan? 14 helai. Sementara rambut kepala kita ini banyak, nggak tahu berapa jumlahnya. Tapi 14 helai, hanya 14 helai dibagi 4. Di dua sini, dan kemudian sisanya di rambut kepala. Maka kebayang ketika meninggal dunia, rambut Rasulullah itu hitam.
Nah, dari sini kemudian kita ambil kesimpulan lainnya bahwa salah besar kalau misalnya ada orang mengaku bermimpi melihat Rasulullah dalam mimpinya dan rambutnya putih seperti kapas, putih seperti orang tua. Enggak, Rasulullah itu hitam rambutnya. Kalau ada yang bermimpi, semalam saya mimpi ketemu Rasulullah berpesan begini-begitu, pastikan dulu rambutnya warna apa. Kalau rambutnya warna putih seperti kapas, kayak orang tua, jenggotnya, kumisnya, ya begini macam, itu mah salah. Ente salah, ente ditipu sama setan. Setan tidak bisa menyerupai Rasulullah, tapi setan bisa menipu orang yang nggak kenal Rasulullah. Dikira Rasulullah ternyata apa? Tukang bakso di pinggiran jalan. Saya Rasulullah. Nih pesan untukmu. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Sekarang kita masuk ke hadis yang ketiga. Jadi hadis kedua ini kita dapati informasi jumlah persis, jumlah rinci uban Rasulullah. Dari siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian hadis ketiga, kita masuk ke hadis yang ketiga. Hadis ketiga ini disampaikan oleh sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma. Beliau dan ayah beliau sama-sama sahabat Rasulullah. Kemudian ibu beliau adalah saudara kandung sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Jadi mereka ini keluarga sahabat-sahabat Nabi. Nah, kata Imam At-Tirmidzi, an Simak ibn Harb, dari tabi'in yang bernama Simak bin Harb. Qala, Simak mengatakan, Sami'tu Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhuma. Aku pernah mendengar Jabir bin Samurah. Wa qad su'ila an syaibi Rasulillah, dan waktu itu Jabir ditanya tentang uban Rasulullah. Faqala, maka Jabir menjawab. Jadi Jabir posisinya ditanya tentang uban Rasulullah. Jabir menjawab, Jabir bin Samurah, kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syaibun wa idza lam yadahan ru'iya minhu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ini adalah hadis yang sahih. Jadi kata Jabir, Rasulullah itu kalau memakai minyak rambut maka uban beliau tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Tetapi kalau beliau tidak menggunakan minyak rambut, uban beliau kelihatan. Jadi dalam hadis ini kita dapati keterangan tentang sedikitnya uban Rasulullah. Jadi ketika pakai minyak rambut, gak kelihatan tuh. Basah, gak kelihatan. Tapi kalau beliau gak pakai minyak rambut, langsung kelihatan. Ini menunjukkan saking sedikitnya uban tersebut. Uban yang ada di Rasulullah. Kemudian di sini juga kita dapati ya informasi yang jelas tentang dulu Rasulullah pernah menggunakan minyak rambut. Jadi nggak masalah bagi laki-laki menggunakan apa? Minyak rambut. Ya. Tidak masalah bagi laki-laki menggunakan minyak rambut. Dulu Rasulullah beliau pernah menggunakan minyak rambut. Ya. Meskipun tentu saja minyak rambut zaman dulu dan sama sekarang mungkin beda. Tapi intinya Rasulullah pernah pakai minyak rambut. Dioleskan ke rambut beliau, di rambut kepala beliau, dan ketika beliau keluar menjumpai manusia dalam kondisi seperti itu, orang-orang melihat itu uban nggak kelihatan, itu uban nggak terlihat ketika rambut beliau seperti itu. Beda kalau misalkan nggak pakai minyak rambut. Jadi uban beliau tidak terlihat ketika menggunakan minyak rambut likillatihi. Karena sedikitnya, saking sedikitnya uban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah. Nah, ini berapa hadis sudah? 3 hadis. 3 hadis yang sudah dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi sampai di sini kesimpulannya Rasulullah punya uban beliau sedikit, jumlahnya 14. Sekarang kita masuk ke hadis keempat dan hadis kelima. Jadi tolong diperhatikan. Hadis-hadis yang kita baca adalah hadis-hadis yang telah disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitab Mukhtasar Asy-Syama'il. Jadi hadis yang dhaif kita lewati. Nah, sekarang kita masuk ke hadis yang berikutnya. Ada 2 hadis. 2 hadis ini memberikan informasi kepada kita tentang kenapa Rasulullah beruban. Ya kan?
Kenapa Rasulullah beruban? Secara umum manusia beruban karena faktor usia. Dia menua, bertambah umurnya, keluar uban, muncul uban. Nah sekarang, apakah Rasulullah beruban karena itu juga? Ini pertanyaan penting. Maka dua hadis ini sebagai jawabannya. Qala rahimahullah, berkata Al-Imam At-Tirmidzi, hadis yang pertama, Ani bani Abbasin radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan. Ibnu Abbas mengatakan, qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Jadi suatu kali Abu Bakar pernah berkata kepada Rasulullah. Jadi waktu itu para sahabat, di tengah-tengah mereka ada Rasulullah, ada Abu Bakar. Tiba-tiba Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad syifta, engkau telah beruban." Jadi Abu Bakar melihat di kepala Rasulullah, di rambut Rasulullah muncul uban. "Wahai Rasulullah, engkau telah beruban. Wahai Rasulullah, engkau punya uban." Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syayyabatni Hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah membuatku beruban surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat Amma Yatasaalun. Surat apa? An-Naba. Dan surat Idza Syamsu Kuwirat, surat At-Takwir. Jadi 5 surat ini kata Rasulullah telah membuatku beruban. Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, An-Naba, dan At-Takwir. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Kemudian hadis yang kedua, masih sama konteksnya. Kata Imam At-Tirmidzi, an Abi Juhaifah, dari sahabat Abu Juhaifah radhiyallahu anhu. Qala, Abu Juhaifah mengatakan, qalu ya Rasulullah, naroka qad syifta. Jadi kata Abu Juhaifah, suatu kali para sahabat lagi duduk-duduk bersama Rasulullah atau sedang bersama Rasulullah, mereka tiba-tiba berkata kepada Rasulullah. Jadi kalau tadi Abu Bakar, nah kalau dalam riwayat ini para sahabat rame-rame, ya, beberapa orang sahabat bilang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami lihat engkau telah beruban. Kami lihat ada uban di kepalamu." Kata mereka kepada Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qad syayyabatni Hudun wa akhwatuha." Telah membuatku beruban surat Hud dan saudara-saudaranya. Hadis ini juga sama disahihkan oleh Albani rahimahullah, dan dalam hadis ini disebutkan hanya secara umum telah membuatku beruban surat Hud dan saudara-saudaranya. Kata Asy-Syaikh Abdul Razak, yang dimaksud dengan akhwatuha di sini adalah surat-surat Al-Quran yang di dalamnya fiha dzikrun li ahwali yaumil qiyamah wa syadaidih. Jadi yang dimaksud dengan saudara-saudara surat Hud, yang dimaksud dengan saudara-saudara surat Hud di sini adalah surat-surat Al-Quran yang di dalamnya terdapat, yang di dalamnya disebutkan, ya, disebutkan tentang kengerian-kengerian hari kiamat dan kedahsyatan hari kiamat. Jadi ada beberapa surat dalam Al-Quran yang di situ kengerian hari kiamat, kedahsyatan hari kiamat itu disebutkan secara rinci atau mungkin lebih banyak daripada surat-surat yang lainnya. Ada beberapa surat dalam Al-Quran seperti itu. Ya, di beberapa ayat disebutkan gambaran tentang hari kiamat, bagaimana ngerinya hari itu, bagaimana dahsyatnya hari itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan akhwatuha, saudara-saudara surat Hud. Dan ini tentu saja dengan pernyataan seperti ini, maka setiap surat yang ada isinya tentang gambaran kengerian hari kiamat, kedahsyatan hari kiamat, masuk dalam sesuatu yang membuat Rasulullah beruban. Kan kalau hadis yang pertama tadi cuma 5. Hud, Al-Waqi'ah, An-Naba, At-Takwir, Al-Mursalat, ya, cuma 5. Sementara kalau dalam riwayat kedua ini surat-surat lainnya yang juga banyak itu juga masuk. Misalnya apa? Surat Al-Fajr. Surat apa? Apa bisa An-Naba teh?
An-Nazi'at, ya. Kemudian Al-Infitor, ya, Al-Infitor ya. Al-Insyiqaq, ya kan? Dan setiap surat yang di sana ada gambaran tentang kengerian hari kiamat, masuk ke sini. Masuk ke sini. Dan ini apa tandanya? Apa maksudnya? Fahadhihi. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini menunjukkan kepada kita tentang fakta menarik. Asyaibul yasirul ladzi wujida fi sya'rihi lam yakun lihtimamin bi umurid dunya. Jadi uban yang jumlahnya sedikit yang ada di kepala Rasulullah, di rambut dan di jenggot beliau, itu muncul pada Rasulullah bukan karena sibuk memikirkan urusan dunia. Juga bukan karena faktor umur. Bisa pahami ya sebenarnya? Bukan karena faktor umur. Bukan karena faktor umur. Juga bukan karena faktor memikirkan urusan dunia. Karena kita dapati ya, kalau misal antum nanti bisa cek ya di artikel-artikel kesehatan, ternyata uban itu muncul pada seseorang bukan hanya karena faktor umur. Jadi ada teman-teman kita masih muda, ya masih 40 tahun kurang lah, masih 30-an tahun, tapi sudah beruban. Apakah karena umur? Enggak. Tapi karena apa? Ada beberapa sebab. Bisa karena faktor genetik, kemudian faktor pikiran. Ada sesuatu yang membebani pikirannya, ada sesuatu yang menggelayuti pikirannya sehingga dia ya terpikirkan itu, terbetot pikiran kepada masalah itu atau masalah ini, muncul uban. Atau bisa juga karena merokok. Nah, beberapa orang yang suka merokok kita dapati dia lebih cepat beruban daripada teman-temannya yang nggak merokok. Ya. Kemudian juga tentu saja karena kekurangan nutrisi ini atau nutrisi itu, ya. Atau karena masalah kesehatan tertentu. Ya. Jadi konon katanya kalau seseorang itu punya masalah di ginjalnya, ini Allah alam ya nanti bisa dicek sendiri. Konon katanya kalau seseorang itu ginjalnya bermasalah, itu ubannya keluar tuh. Cepat tumbuhnya. Karena ginjalnya bermasalah. Allah alam apakah betul atau enggak bisa dicek nanti. Tapi yang jelas ini beberapa faktor selain apa? Selain faktor umur. Dan itu kita dapat dalam kehidupan sehari-hari. Si A, si B, teman ini, teman itu. Oh ini teman lama nih. Udah beruban sekarang. Ya. Karena punya masalah ini, punya masalah itu. Karena apa? Frustasi, karena ini atau karena itu. Keluar ubannya. Padahal masih muda. Masih muda. Nah, adapun Rasulullah, maka yang membuat uban Rasulullah muncul itu bukan faktor umur. Bukan faktor yang tadi kita sebutkan, kurang nutrisi, merokok apalagi kan. Atau mungkin faktor kesehatan, bukan. Tapi karena faktor memikirkan hari kiamat. Merenungi ayat-ayat yang berisi cerita, gambaran tentang kengerian hari kiamat, kedahsyatan hari kiamat. Jadi itulah yang mendorong munculnya uban yang sedikit itu di rambut Rasulullah. Nah, dari sini juga kita bisa dapati bahwa hadis ini menunjukkan kepada kita bayanun li'izomi atharil Quran. Jadi dua hadis yang kita baca barusan, hadis Ibnu Abbas, hadis Abu Juhaifa, ini menjadi ya sesuatu yang menjelaskan kepada kita, menggambarkan kepada kita betapa besarnya pengaruh Al-Quran. Ya. Betapa besarnya manfaat Al-Quran bagi siapa saja yang membaca Al-Quran kemudian mentadabburinya. Sebagaimana Rasulullah. Dan Rasulullah sebaik-baik teladan untuk kita. Gak mungkin beliau membaca Quran begitu saja. Pasti beliau akan merenunginya. Kemudian memikirkannya, mentadaburinya. Kemudian memikirkan makna-maknanya. Jadi bukan hanya sekedar baca dari awal sampai akhir. Tapi apa? Merenungi maknanya. Memikirkan ayat-ayat yang dibaca. Memahami maksud yang Allah inginkan dalam ayat-ayat tersebut. Faman fa'ala dzalika hasalalahul athar al-balik fi silahihi wa zakaihi wa falahihi fi dunya wa ukhrahu.
barang siapa yang melakukan seperti itu, membaca Quran, merenungi maknanya, mentadabburinya, mengkaji makna-maknanya, atau hadir di kajian orang-orang yang membahas makna ayat ini atau ayat itu, maka tentu saja dia akan mendapatkan pengaruh yang nyata, yang jelas, yang itu bisa mendatangkan manfaat bagi dunia dan akhiratnya. Faman tadabbarul Qur'ana haqqa tadabburi robatohu bil yaumil akhir. Nah ini. Barang siapa yang mentadabburi Quran dengan sebetul-betul tadabbur, dia akan terbetot hatinya pada hari kiamat. Dan ini real. Ini sesuatu yang real. Siapapun kita, kalau kita membaca Al-Quran dengan merenunginya, merenungi maknanya, memikirkan isinya, memahami apa yang Allah inginkan dalam ayat-ayat yang kita baca itu, maka niscaya dirinya, hatinya akan terus terbetot kepada hari kiamat. Hari kiamat. Dan sebaliknya berarti, kalau misalkan kita rajin baca Quran, rajin menghafal ayat-ayat Quran, seayat demi seayat, satu surat demi satu surat, tapi tidak ada kaitan, tidak ada sesuatu yang mengikat hati kita kepada hari kiamat, maka kita harus bertanya, sudah betul belum kita membaca Al-Qur'annya? Maksudnya bukan tahsin tajwidnya, bukan, tapi sudah betul belum kita membaca Quran sebagaimana diinginkan oleh syariat? Lihat maknanya, pahami maksudnya, renungi, dan seterusnya. Karena itu efeknya, itu pengaruhnya. Siapapun kita. Siapapun kita. Jadi rajin baca Quran tiap hari 1 juz, tiap hari 1 juz, rajin ngapal Quran. Tapi apa? Kok enggak terbetot kepada hari kiamat? Kok enggak keingetan sama hari kiamat? Lempeng aja, lempeng, lewat aja. Hafalan nambah, halaman berjalan, tetapi enggak sama sekali teringat hari kiamat. Cuma sekedar lewat, maka kita harus mempertanyakan kembali, ya. Karena memang seperti itu konsekuensi seseorang membaca Quran dengan sebetul-betul perenungan, sebetul-betul tadabbur. Nah, kemudian siapapun yang mentadabburi Quran dengan sebaik-baik tadabbur, dengan sebetul-betulnya tadabbur, sarrafa ihtimamahu wa inayatahu lidzalikal yaumil azim. Siapapun orangnya yang melakukan itu, niscaya perhatiannya, fokusnya itu akan teralihkan kepada apa? Hari kiamat itu. Jadi dia dia akan, itu efeknya, itu pengaruhnya. Itu pengaruhnya. Tanpa dia meluputkan apa-apa yang terkait urusan dunianya. Jadi tolong perhatikan di sini. Jadi Syekh Abdul Razak menyebutkan hal ini, kemudian memberi catatan, siapapun yang melakukan itu akan terbetot hatinya kepada hari kiamat. Akan teralihkan fokus utamanya kepada hari kiamat tanpa melupakan urusan dunianya, tanpa melupakan maslahat dunianya. Nah, mana buktinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu, beliau sering, di antara doa yang beliau sering bacakan, yang beliau sering baca setiap hari adalah doa yang berbunyi Allahumma la taj'al dunya akbaru hammina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia sebagai ambisi terbesar kami. Lihat doa Rasulullah ini. Beliau sering mengucapkan doa ini. Ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai ambisi terbesar kami. Jangan jadikan dunia sebagai hasrat terbesar kami. Apa maksud doa ini? Kata Syekh Abdul Razak, wa hadza yufidu annal insan la ba'sa an yahtamma bidunyahu wa masalihihi wa ma'ashihi wa hajatihi wa hajati auladihi, lakinnal khata antatgha ihtimamatuhu ad-dunyawiyya 'alal amri alladhi khuliqa li ajlihi wa huwa tauhidullah
wal istidad lil liqa'ih wa tazawwud li yaumil ma'ad. Jadi dari doa ini maka kita dapati faedah bahwasanya seseorang itu tidak mengapa dia memberikan juga perhatian terhadap urusan dunianya atau manfaat yang bisa diambil dari dunianya atau kehidupannya atau hajatnya, atau dia juga nggak masalah memikirkan apa keperluan anak-anaknya, apa kebutuhan anak-anaknya. Tetapi yang salah itu adalah berlebih-lebihan dalam memperhatikan urusan dunia, memperhatikan apa-apa yang diambil dari dunia, sehingga dia lupa dari tujuan kenapa dia diciptakan di muka bumi ini. Dan tentu saja kita diciptakan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah dengan tauhid dalam setiap ibadah itu, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang dituju dalam setiap ibadah kita, dan bersiap-siap untuk bertemu dengan Allah. Bersiap-siap untuk bertemu dengan Allah dan berbekal untuk hari kembali nanti, hari kiamat nanti. Nah, ini penjelasan ini penting ya, supaya kita jangan salah paham, sebagaimana ada sebagian orang mereka memikirkan hari kiamat, mereka merenungi ayat-ayat yang mereka baca, yang mereka hafal, kemudian terbetot hati mereka kepada hari kiamat sampai mereka tidak memperhatikan urusan dunianya. Anak-anaknya terlantar, istrinya tidak terurus, ya, kebutuhan keluarganya tidak terpenuhi. Dia sibuk memikirkan itu, lupa sama kewajiban dia yang Allah bebankan kepada dia. Ngurusin istrinya, nafkahin anak-anaknya. Apalagi kalau misalkan ternyata istrinya atau anak-anaknya minta-minta. Karena suaminya sibuk sama akhirat, di masjid terus Ustadz. Oh, suami anak mah, Masya Allah, jarang pulang ke rumah. Di mana? Di masjid terus. Karena akhirat tujuan kita. Betul, nggak ada yang salah. Tapi prakteknya dia menelantarkan anak-anak dan istrinya. Istrinya sampai bikin status di mana-mana. Kan sekarang zaman kayak gitu ya. Nggak curhat, tapi ngasih tahu orang-orang sedunia. Nggak curhat sih, nggak ada teman curhat, tapi ngasih tahu orang sedunia. Ya, pakai apa? Status. Nggak di Instagram, nggak di mana itu, di WhatsApp. Ya, kalau berapa tahun lalu di Facebook. Ya. Ngasih tahu, cerita kepada orang-orang tentang deritanya, punya suami soleh banget. Suaminya soleh banget sampai kami nggak diurusin. Itu kan fatal ya, kesalahan fatal. Atau anak-anaknya sampai apa? Nggak keurus. Nah, ini keliru. Ya. Yang betul itu, ya, dia juga memikirkan urusan dunianya supaya bisa menafkahi keluarganya, istrinya, anak-anak. Tapi tidak menjadikan itu sebagai apa? Ambisi terbesarnya. Dari bangun pagi sampai tidur lagi, sampai masuk ke dalam mimpi, mikirin apa? Cuan. Mikirin apa? Uang. Mikirin apa? Orderan. Mikirin apa? Apa istilah orderan tuh sekarang? Hah? Orderan. Pokoknya sampai ke bawah mimpi tuh. Oh, semalam abi mimpi. Dapat tawaran dari perusahaan anu. Untungnya berapa coba? 1 miliar. Sampai masuk dalam mimpi. Kajian enggak? Kajian enggak, sholat telat, ya. Sholat malam boro-boro, cuma pas Ramadan, itu juga taraweh di awal-awal, ya, dan seterusnya. Nah, ini juga ya keliru. Ini yang bukan dimaksud dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Sudah masuk waktu Isya, kita break dulu. Setelah sholat Isya kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin jamaah masjid yang semoga dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan lagi apa yang tersisa dari pembahasan di malam hari ini. Tadi sebelum sholat Isya telah kita sampaikan 2 hadis yang
berbicara tentang kenapa Rasulullah beruban atau kenapa muncul uban pada Rasulullah. Ternyata yang membuat Rasulullah beruban adalah surat Hud dan surat-surat lainnya yang di dalam surat-surat tersebut ada gambaran tentang kengerian dan kedahsyatan hari kiamat. Ya, dan telah kita sampaikan beberapa faidah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak terkait pentingnya membaca Al-Quran dengan penuh perenungan. Pentingnya membaca Al-Quran dengan memahami maknanya. Pentingnya membaca Al-Quran dengan mengkaji apa yang Allah inginkan dalam ayat-ayat tersebut. Dan tadi telah kita sampaikan panjang lebar faidah-faidah dari Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Dan sampai di sini maka bisa kita simpulkan yang pertama Rasulullah punya uban tetapi uban beliau sedikit. Yang kedua Rasulullah uban beliau yang sedikit itu ternyata jumlahnya hanya 14 helai, tidak sampai mencapai angka 20 helai. Lalu yang ketiga uban Rasulullah yang sedikit itu yang 14 helai itu menyebar di 4 tempat. Pertama di atas dagu, di bawah bibir bawah beliau. Kemudian yang kedua, yang ketiga ada di antara bagian mata dan telinga beliau, kanan kiri. Dan yang keempat ada di rambut kepala beliau. Ada di rambut kepala beliau. Dan sekarang kita akan masuk ke hadis terakhir yang berbicara tentang uban yang di rambut kepala beliau itu di bagian mana? Nah, di sini Imam At-Tirmizi rahimahullah dan beliau membawakan hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau membawakan hadis terakhir dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma. Kita baca. Qala rahimahullah berkata Al-Imam At-Tirmizi an Simak ibn Harb dari Simak bin Harb rahimahullah. Simak bin Harb ini seorang tabi'in. Simak mengatakan, Qila li Jabir. Dikatakan kepada Jabir. Maksudnya ada orang bertanya kepada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, akana fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaibun? Apakah di kepala Rasulullah, ada ubannya? Apakah beliau punya uban di kepala beliau? Qala maka Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu menjawab, lam yakun fi ra'si Rasulillah. Lam yakun fi ra'si Rasulillah syaibun illa sya'aratun fi mafriki ra'sihi. Idza dahana warahunna ad-duhnu. Jadi kata Jabir bin Samurah, tidak ada di kepala Rasulullah uban, ya, sedikit pun kecuali beberapa helai di rambut bagian atas kepala beliau. Jika beliau menggunakan minyak rambut, maka uban-uban tersebut yang hanya beberapa helai itu tersembunyikan oleh minyak rambut beliau. Nah, ini menegaskan apa yang tadi kita sampaikan juga sebelum kita masuk ke hadis Ibnu Abbas dan hadis Abu Juhaifa. Jadi memang di rambut Rasulullah itu ada beberapa helai uban. Dan uban-uban tersebut akan tidak terlihat kalau beliau menggunakan minyak rambut. Nah, lalu dalam hadis ini kita dapati keterangan, dapati informasi tentang letaknya di mana. Kan tadi di sini satu, habis itu yang kedua di sini. Nah, yang ketiga sisanya di rambut kepala. Nah, di bagian kepala atau di rambut kepala itu di bagian mana? Maka disebutkan di sini, fi mafriki ra'sihi. Di bagian mafrik, ya. Di bagian mafrik kepala beliau. Nah, Syekh Abdul Razak beliau menjelaskan, ya, yang dimaksud dengan bagian mafrik, ya, mafrikur ra'si, huwa wasatur ra'si, yang disebut dengan bagian mafrik di kepala seseorang itu bagian tengah kepala di sini nih. Bagian tengah kepala. Jadi bukan di belakang, ya, bukan di belakang, bukan di ujung kepala, bukan, tapi di sini nih, di tengah. Apa bahasa kitanya sini? Apa namanya? Ubun-ubun. Di bagian ubun-ubun. Jadi bayangkan 14 helai itu setelah
di sini, di sini, di sini, sisanya di sini. Di ubun-ubun beliau. Bagian mafrik kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja yang seperti ini, ya, sekali lagi menunjukkan bahwa betapa sedikitnya uban beliau. Betapa sedikitnya uban beliau. Dan yang sedikit itu karena memikirkan, merenungi ayat-ayat yang berisi tentang kengerian dan kedahsyatan hari kiamat. Jadi bukan karena faktor umur, bukan karena faktor kerjaan, bukan karena faktor kurang gizi, kurang nutrisi ini atau nutrisi itu, dan lain sebagainya. Tetapi karena merenungi, mentadaburi ya, ayat-ayat yang menggambarkan kengerian dan kedahsyatan hari kiamat. Dan ini telah kita sebutkan tadi sebelum sholat Isya tentang pentingnya bagi kita untuk sekali lagi ya bertanya kepada kita, apakah kita selama ini hanya membaca Al-Quran begitu saja sekali lewat, yang penting dapat target, ataukah kita membaca Al-Quran dengan penuh perenungan. Membaca Al-Quran saja itu mendapatkan pahala. Tetapi ayat Al-Quran diturunkan, salah satu tujuan utamanya adalah untuk dipahami maknanya, untuk direnungi isinya, ya, untuk dicari tahu maksud Allah dalam ayat-ayat tersebut. Jadi bukan semata-mata dibaca. Dibaca iya dapat pahala. Tetapi lebih daripada itu maknanya, isinya. Dan ketika kita dapat isinya, kita dapat perenungan, perenungan kita menghasilkan sesuatu, kita paham, oh maksudnya begini. Oh Allah pengen begini dalam ayat ini. Maka setelah itu diamalkan. Dulu para sahabat Rasulullah, mereka menghafal Al-Quran itu 10 ayat, 10 ayat. Jadi mereka simak 10 ayat, ada didengar 10 ayat, mereka simak, mereka pahami maknanya, kemudian mereka hafal, lalu mereka setorkan. Sebelum mereka masuk ke 10 ayat berikutnya, mereka amalkan dulu kandungan 10 ayat yang sudah dihafal itu. Nah, baru setelah itu tambah 10 ayat berikutnya. Maka dari itu kita dapati ada sebagian sahabat mereka hafal surat Al-Baqarah itu lebih dari 1 tahun atau bertahun-tahun. Karena begitu cara mereka menghafalkan Al-Quran. Jadi bukan sekedar dibaca, dihafal, distorin. Baca, hafal, storin. Bukan, tapi apa? Baca, hafalin, renungi maknanya. Apa maksud dari ayat-ayat tersebut. Kemudian amalkan, baru tambah. Baru tambah. Mungkin kalau di sebagian orang yang mungkin pelajar, santri, siswa, mahasiswa, mungkin seperti ini perlu waktu. Tapi buat kita, kaum bapak-bapak, ya, orang-orang yang sudah nggak dikejar target lagi dalam masalah itu, kita bisa menerapkan yang seperti ini. Hendaknya kita selalu berusaha untuk menghafal ayat Al-Quran. Menghafalkan ayat Al-Quran, bukan hanya membacanya. Bukan hanya sekedar membacanya melewati, tapi menghafalkannya 1 ayat sehari, atau 2 ayat 1 hari, atau yang semisal dengan itu. Ya, atau yang semisal dengan itu. Karena itu, percayalah, akan mendatangkan manfaat besar. Terlebih ketika kita membacanya, menghafalnya, lalu merenungi maknanya, kemudian mempraktekkan isi kandungan ayat-ayat tersebut. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati Allah, setelah menjelaskan hadis terakhir yang dibawakan oleh Imam At-Tirmizi di sini, maka Syekh Abdul Razak hafizahullah taala memberikan satu faidah. Faidah terakhir atau faidah ya di akhir bab ini, kata beliau ya, wasafa sahabatu radhiyallahu anhum li syaibin nabi sallallahu alaihi wasallam allazi fi ra'sihi ya. Afwan. Wasfus sahabati li syaibin nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi fi ra'sihi dalilun ala annahu kana yahsuru an ra'sihi ahyanan. Bahwa para sahabat menyebutkan tentang uban Nabi, uban Rasulullah yang ada di kepala beliau, ini adalah dalil tentang Rasulullah itu terkadang beliau membuka tutup kepala beliau. Membuka penutup kepala beliau.
Jadi Rasulullah itu tidak selalu pakai kopiah, pakai peci, pakai sorban, pakai imamah. Beliau terkadang membuka, menyingkapnya, sehingga para sahabat tahu, oh Rasulullah punya uban, oh Rasulullah punya uban jumlahnya sekian. Atau Anas bin Malik tadi kita katakan, beliau sampai bisa sempat menghitung uban tersebut, dihitung. Ternyata jumlahnya 14 helai. Nah, itu tidak mungkin terjadi kalau Rasulullah terus-menerus pakai penutup kepala. Sorbankah itu, atau pecikah itu, dan yang semisal dengan itu. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, bal innahu qad yakunu wajiban kaman arada an yamsaha ala ra'sihi asna al-wudu. Bahkan sebaliknya Rasulullah bahkan sebaliknya membuka penutup kepala itu jatuhnya wajib bagi siapa saja yang hendak mengusap kepalanya di tengah-tengah wudunya. Karena memang dalam wudu itu ada yang namanya mengusap kepala. Nah, itu mengusap kepala itu semuanya. Itu semuanya. Itu semuanya. Kenapa? Ismalam yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Karena sesuatu yang wajib itu tidak sempurna kecuali dengannya, maka itu menjadi wajib. Ini masuk ke ranah usul fiqh. Tapi yang jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita dalam berwudu untuk mengusap, mengusap rambut di kepala, dari depan sampai belakang, kemudian telinga. Wa kadzalika begitu juga fil haji halal ihram, begitu juga ketika kita lagi haji atau ketika umroh. Ketika kita sedang berihram, kaum laki-laki maka wajib membuka tutup kepala. Dan ini mungkin insya Allah sama-sama mafhum kita semua. Ketika kita haji atau umroh, kita menggunakan pakaian ihram, kita tidak menggunakan tutup kepala. Berbeda cerita dengan kaum muslimah. Berbeda cerita dengan kaum muslimah. Lalu kemudian beliau menutup faedah tersebut dengan mengatakan, asyaibu nadhirun li sahibih. Uban itu adalah peringatan bagi orang yang memilikinya. Wa mu'dzinun bidunuwil ajal. Dan uban adalah tanda, sign bagi dekatnya ajal untuk orang itu. Jadi kalau secara normal orang yang bertambah umur, bertambah tua, lalu muncul uban, maka itu adalah peringatan bagi dirinya. Akan semakin dekatnya ajal. Akan semakin dekatnya batas usianya. Batas usianya. Karena bagaimanapun ketika kita hidup di dunia ini, kita akan sampai pada batas akhirnya. Dan itu ketika kita dicabut nyawa kita. Ketika kita dicabut nyawa kita. Kita muslimin dan muslimat, kita kaum muslimin semuanya berbeda dengan orang-orang non-muslim. Bagi mereka hidup ini cuma sekali. Setelah itu mati. Hidup cuma sekali, setelah itu mati, kata seorang penyair. Bagi seorang muslim atau muslimah, hidup enggak kayak gitu. Kita hidup di dunia, kemudian meninggal dunia, setelah itu kita akan menghadapi hidup yang sebenarnya. Apa yang ada di dunia yang singkat ini adalah tempat kita bersiap, berbekal untuk kehidupan sebenarnya nanti. Jadi ketika kita selesai di dunia ini, kita akan pindah alam. Kita akan beralih alam. Kita akan masuk ke kehidupan baru. Dan alam kubur adalah gerbang akhirat. Jadi ketika kita dikuburkan, kita pindah alam, kita masuk kubur, kita masuk ke gerbang akhirat. Dan nanti di akhirat, itulah kampung kita sebenarnya. Kehidupan sebenarnya. Tidaklah kita ada di dunia ini, kemudian menjalani hidup di dunia ini, kecuali nanti ujung kita, satu dari dua. Apakah surga, apakah neraka. Ada di antara kita yang masuk surga, dan itu yang kita harapkan. Itulah rumah kita. Tetapi ada di antara kita yang harus singgah dulu di neraka. Untuk dibersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam dirinya, dalam hatinya. Ada juga manusia-manusia yang masuk dan pulang ke neraka tanpa pernah
keluar darinya. Makanya sekali lagi dan sekali lagi kita ingatkan tentang permasalahan ini. Bagi seorang muslim, kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang sifatnya sementara. Sebelum beralih ke kehidupan sebenarnya nanti, ya, di kehidupan akhirat. Nah, uban yang ada pada diri seorang muslim, yang ada pada diri seorang muslimah, itu adalah tanda tentang menjelangnya batas akhir, mendekatnya batas akhir. Kalau memang itu sifatnya normal. Maksudnya apa? Karena muncul usianya bertambah, muncul uban, normal. Kalau dia sakit, misalnya kurang nutrisi, atau mungkin merokok, ya gara-gara merokok muncul uban, itu beda cerita. Ya itu beda cerita. Tapi kalau normal, usianya nambah, sudah kepala 4, ya sebentar lagi menjelang kepala 5, sebentar lagi menimang cucu, misalnya uban keluar di mana-mana. Nah, itu sign, itu tanda. Ya, itu tanda apa? Semakin dekatnya batas umur dia, batas akhir hidup dia. Maka hendaknya dia bersiap-siap. Dia bersiap-siap dan terus bersiap-siap karena kita, ya, hidup ini, mati, akan ada kehidupan lainnya. Hidup di dunia ini ada ujungnya, dan ujung itu bukan dengan dicabut nyawa kita, tapi nanti pindah alam ke alam barzah, lalu dibangkitkan di hari kiamat, kemudian kembali ke surga atau ke neraka. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini terkait uban Rasulullah. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga duduknya kita di sini, berkumpulnya kita di masjid ini, bertemunya kita di tempat ini menjadi sesuatu yang terhitung di sisi Allah sebagai satu amal ibadah, menjadi sesuatu yang terhitung di sisi Allah sebagai satu amal solih yang bisa menambah timbangan kita, timbangan pahala kita masing-masing di hari kiamat. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.